wadah badan pekerja klasis, sehingga segala yang kita rencanakan, kita programkan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore. Pekerja klasis Wotu, kepada Ibu Julfianti selaku Ketua 1 BPK Wotu, kami mengucapkan terima kasih. Kita akan melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ibadah Natal. Namun sebelum kita memulai ibadah, sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu PPGT dan sekolah minggu yang masih ada di tenda, silakan menuju ke tenda utama untuk mengisi kursi yang masih kosong supaya kita bersama-sama beribadah Natal. Kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dia datang, maka kita memiliki hidup. Hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Sungguh kita patut bersukacita. Kini sukacita kita melimpah dalam ibadah ini dengan tuntunan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Baik Bapak Ibu, mari kita mengumandangkan Hai Dunia Gembira. Bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa mendekat di ladang dunia. Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Menjadikan langit dan bumi. Bagi kamu semua, biarlah sukacita Natal berlimpah bagimu. Selamat Natal juga bagimu, Sang Allah kita semua. 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sungguh mulia
Saudara yang kekasih, sukacita, semua bersukacita merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Namun pada kenyataannya kita sering mengabaikan anugerah itu. Di tengah sukacita perayaan ini, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, namun kami masih saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami tidak setia kepada panggilan Tuhan. Kami gagal mengasihi Tuhan dan sesama. Kami gagal menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Dan begitu banyak dosa yang masih mewarnai kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, sehingga dosa-dosa itu tidak mencemari perayaan sukacita yang kami lakukan. Amin. Ampunilah. Kepada kamu sekalian yang Tuhan berkata, sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 16. Pujian di dalam perut. Yesus
Agung Wirina Jalan Tusia Malang Kudus. Ini aja nanti satu-satu. Dipersilahkan pujian dari datang ke bumi untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. Dari seribu waktu Natal datang undang jadi
perjumpaan kita sebagai keluarga Allah lewat Kem Natal Terpadu Klasik Suwotu pada malam ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan pengendalian Tuhan tidak pernah berubah, terus memelihara perjalanan gerejamu, memelihara perjalanan persekutuan kami, perjumpaan dan pertemuan Kem Terpadu Klasik Suwotu di Jemaat Cendana Hijau di sini sampai pada malam hari ini akan ditutup. Banyak kegiatan telah dilakukan sebagai sarana dan media untuk mempererat persekutuan dan kebersamaan di antara kami, sekaligus mengingatkan kami bahwa kekuatan terbesar dari gereja, dari bangsa dan negara adalah keluarga itu sendiri. Ketika keluarga kuat, ketika keluarga berkarakter, maka gereja dan bangsa akan kuat dan melahirkan generasi-generasi yang berkarakter. Inilah yang sedang dan akan kami lakukan bersama yang telah dimulai pada kegiatan Kem Terpadu ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Saatnya kami akan belajar kembali dari firman-Mu untuk memaknai kelahiran Yesus Kristus dalam peristiwa Natal dalam kehidupan kekinian kami kini dan di sini. Kami mohon Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu sehingga kami Yesus Putra Natal firman yang hidup kami berdoa. Amin. 2. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Di bedung itu diselimuti, dibungkus. Umumnya yang kelihatan hanya wajahnya, itu di bedung. Saya tidak tahu kalau bahasa Jawanya apa. Di bedong. Oh, begitu. Ya. Di bedung. Kalau orang Toraja di salemui. Ya. Biasanya memang kalau bayi itu tidak dibuat telanjang ya. Sekalipun dia lahir telanjang, malah biasa belum lahir bayinya sudah ada selimutnya 2 lusin. Yang ke-13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan ayat 18, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka ayat 20, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian Injil Kristus, Kuresumanga Puang. Ayo, sekolah minggu, marilah. Sekolah minggu, gereja Toraja, wadah bersekutu juga belajar. Hidup dituntut, imanku bertumbuh dalam Tuhan Yesus.
Yesus juru selamatku, menjadi terang bagi semua dan bersinar untuk dunia. Generasi yang kuat, generasi yang teguh, di masa depan pasti ceria. Ayo nyanyi. Dia Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetap di hatiku. Nah, sekolah minggu, anak-anakku sekalian, ini yang besar-besar ini sudah punya cowok 3 baru anak. Lama, ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita pergi ke Bethlehem, supaya kita berjumpa dengan Yesus? Kan pergi ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus, toh? Ya, gimana caranya supaya kita tidak usah pergi ke Bethlehem karena jauh dan mahal? Papa mama kita harus jual sawah, harus jual kebun untuk pergi ke sana. Memang sudah lahir di Bethlehem, tapi Yesus juga mau lahir dalam hati kita. Hati siapa? Bilang hati saya. Yesus mau lahir di mana? Di hati saya. Gimana caranya? Mana hatimu? Gimana hatimu? Sini. Gimana hatimu? Di sini, bukan di sini. Hatinya ada di sini. Gimana caranya supaya Yesus ada di hati kita? Ketika kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengaran. Pegang telinganya 2. Yang punya telinga 1 jangan pegang. Berapa telingamu? 2. Mengapa Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga? Supaya kita dengaran. Pegang mulutnya. Mama, selamat Natal dari kami. 1, 2, 3. Kakak, papa dan mama, selamat Natal dari kami. Saudara-saudara, pemuda, ayah dan ibu, PPGT, PWGT dan PKB, inilah kelas sesuatu di masa depan. Berjuanglah, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Selamat Natal, silakan kembali ke tempat. Beri salam kepada papa dan mamamu. Ya, hadirkan Bethlehem di tengah-tengah masyarakat kita. Itu tema Natal tahun ini. Marilah kita sekarang ke Bethlehem. Hadirkanlah suasana Bethlehem sekarang di sini, dalam hatimu, dalam keluargamu, dalam persekutuanmu, dalam masyarakatmu. Termasuk yang menyamar menjadi kebenaran. Kebohongan yang menyamar jadi kebenaran. Dan kebohongan yang menyamar jadi kebenaran itu kalau tidak ada yang membantahnya, tidak ada yang mengklarifikasinya, tidak ada yang mengkonfirmasinya, tidak ada yang meluruskannya, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Inilah tugas gereja, dan inilah yang dimaksudkan oleh PGI dan KWI, sehingga Natal tahun ini mau mengajak seluruh warga gereja di Indonesia supaya berhati-hati dan waspada terhadap berita-berita bohong yang seolah-olah diformulasikan menjadi kebenaran. Tentu kita bisa membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Seperti firman Tuhan mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebaliknya, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Karena itu Yesus katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal orang. Malaikat yang ngomong, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, tapi mereka mengatakan, kami tidak akan percaya kalau kami tidak lihat. Mereka pergi. Pesannya apa buat kita? Mendengar tidak cukup, perlu bukti. Itu saya katakan tadi kepada anak sekolah minggu, mengapa Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 2 mata, cuma 1 mulut? Supaya pendengaran kita dan penglihatan kita selaras, dan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itulah yang kita katakan. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang Anda tidak lihat dan yang Anda tidak dengar. Itu namanya gosip, itu namanya fitnah. Begitu banyak masalah terjadi sekarang dalam jemaat, dalam persekutuan kita, ya, terjadi perpecahan, terjadi berbagai persoalan. Karena apa? Karena begitu banyaknya orang yang mengatakan sesuatu yang tidak didengarnya, yang tidak dilihatnya. Family, keluarga yang tidak membedakan. Saudara, pernahkah saudara berpikir kenapa
sejarah penyelamatan Allah itu dimulai dari keluarga. Kalau penciptaan dimulai dengan individual, Allah menciptakan Adam. Tapi bukankah sesudah itu Allah sendiri mengatakan tidak baik kalau Adam ini seorang diri? Maka Tuhan menciptakan Hawa. Berarti apa? Karya penyelamatan Allah itu dimulai dari keluarga. Karena itu pertahankan suasana keluarga kita. Keluarga yang bagaimanakah yang telah berjumpa dengan Yesus di Bethlehem? Mari kita melihat keluarga Yusuf, keluarga Nazaret. Seperti apa? Para gembala adalah orang biasa. Mereka tidak punya kapasitas menjadi reporter, apalagi jadi wartawan. Mereka tidak punya latar belakang pendidikan. Pekerjaan mereka adalah menjadi gembala. Kemajemukan. Kalau kita berbeda tidak berarti kita tidak bisa bersama. Kalau kita berbeda tidak berarti kita tidak bisa bekerja sama. Perbedaan itu adalah manusiawi dan Tuhan yang menciptakannya. Tuhan Allah memilih para gembala supaya manusia jangan membeda-bedakan orang lain. Gembala dipilih oleh Allah menjadi pemberita perdana dari Natal adalah sebuah kritikan terhadap struktur sosial masyarakat pada waktu itu yang membeda-bedakan orang, yang sangat mengedepankan diskriminasi karena pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Karena itu jangan membeda-bedakan. Sebagai orang tua, jangan membeda-bedakan anak-anak, karena semua adalah anak-anak kita. Tidak boleh ada anak mami, anak papi, anak apa siapa tuh? Tidak boleh ada anak tangan kanan yang lain tangan kiri. Untung dibilang tidak ada anak kaki kanan yang ditendang ke sana kemari. Anak-anak itu harus diperlakukan sama. Dan ingat, anak-anak kita itu punya karakter dan punya potensi yang unik. Jangan jadikan anak sulung atau anak di tengah atau anak bungsu sebagai standar. Bahwa ya pindah di sana jago kemanarang di matematika. Ya, jago menghafal rumus, padahal potensi anak-anak kita itu bervariasi. Para guru lebih tahu hal ini. Jangan membeda-bedakan. Para pendeta jangan membeda-bedakan warga jemaat. Kunjungi warga jemaat secara merata. Mau di pinggir jalan, mau di tengah hutan, mau di kebun-kebun, pokoknya mereka adalah domba-domba yang harus digembalakan. Pendatua dan diaken jangan membeda-bedakan orang, jangan membeda-bedakan warga jemaat. Pengurus OIG, PPGT, PWGT, sekolah minggu, PKB, jangan membeda-bedakan sesama. Perlakukanlah dan lihatlah sesama kita sebagai saudara. Seperti kata Yesus, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu spiritualitas yang berikut dari Bethlehem. Jangan membeda-bedakan. Alkitab mengatakan bahwa setelah dengar berita, para gembala segera pergi ke Bethlehem. Mereka mengatakan, marilah kita pergi, marilah sekarang kita pergi. Ini yang disebut gercep, gerak cepat, inisiatif tinggi, tidak perlu menunggu di komando. Ya, gaspul, kata anak-anak muda sekarang. Malam itu segera pergi, padahal beresiko untuk tinggalkan ternak. Banyak referensi mengatakan karena padang Efrata, tempat mereka menggembalakan domba itu tidak terlalu jauh dari Yerusalem, di mana bait Allah ada. Para ahli mengatakan ternak-ternak yang sedang digembalakan oleh para gembala dalam konteks Lukas pasal 2 itu adalah ternak yang dikhususkan untuk korban di bait Allah. Itu berarti ternak-ternak pilihan, karena memang dalam kitab imamat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk hewan korban di bait Allah. Artinya ternak yang mereka gembalakan adalah ternak pilihan. Kalau di Toraja mungkin ini kerbau Saleko kali, atau kerbau Lotongboko atau apa, pokoknya kerbau elit, ternak elit. Dan tidak ada kandang. Kalaupun ada kandang ya tidak cukup untuk semua. Mereka harus giliran siang dan malam untuk meronda. Jangan-jangan ada binatang buas yang menerkam ternak mereka yang gembalakan. Mereka akan rugi, mereka akan menggantinya kepada yang empunya. Tapi malam itu saya percaya tidak ada gembala yang mau katakan pergi Jo, saya tinggal jaga kandang. Tidak ada, saya pastikan itu.
Kenapa? Karena sukacita yang besar. Yang mengatakan berita ini malaikat, bukan orang lain. Ya, kalau yang datang membawa berita bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat orang biasa, mungkin saja para gembala mengatakan, kamulah yang pergi, wakili saja. Kita yang lain tinggal jaga kandang. Saya percaya, menurut saya, penghayatan saya percaya semua gembala mengatakan, mari kita pergi. Saya tidak mau tinggal, karena ini berita yang tidak main-main. Malaikat loh yang mengatakan ini. Jadi ada risiko. Tapi mereka pergi. Kenapa? Karena semangat. Ya, karena semangat. Karena mereka telah dihargai, derajat mereka telah diangkat oleh Allah. Maka mereka menyambutnya dengan gembira, dengan pergi ke Bethlehem tanpa memikirkan untung rugi. Semangat luar biasa. Walaupun jauh, malam lagi. Waktu itu belum ada Google Maps loh. Tadi saya kesini Pak Bobi kirimkan Google Maps, akhirnya saya tidak sesat. Ya. Para gembala bisa saja sesat karena malam hari. Mungkin saja mereka mengatakan besok pagi saja kita lelah malam ini dan sebagainya. Tidak. Nah, ada orang Kristen hari ini rumahnya di samping gereja tapi tidak pernah ke gereja. Sementara para gembala cukup jauh itu jarak dari Yerusalem, jarak dari padang rumput, padang Efrata ke Bethlehem. Tapi mereka pergi karena semangat ingin berjumpa dengan juru selamat. Tapi banyak orang Kristen hari ini menjauhi persekutuan, padahal jarak rumahnya ke tempat persekutuan itu cukup dekat. Kita perlu belajar dari spiritualitas para gembala. Tapi mari juga sebagai majelis gereja, sebagai pelayan, sebagai pengurus-pengurus OIG menciptakan persekutuan yang inklusif, menciptakan persekutuan yang terbuka dan merangkul semua, supaya orang mencintai persekutuan. Tadi malam di salah satu pelayanan jemaat di Toraja, Natal jemaat, saya katakan, kalau pelayanan tertata dengan baik oleh majelis gereja, oleh pengurus OIG, warga jemaat kita tidak sabar menunggu saatnya bersekutu. Warga jemaat kita akan mengatakan, waduh, kenapa hari Minggu kok rasanya terlalu lama, sudah pingin saya ke persekutuan. Karena apa? Pelayanan ditata dengan baik, orang disambut dengan baik, tidak ada diskriminasi seperti tadi dan lain-lain sebagainya. Mereka disambut sebagai keluarga sehingga mereka mendatangi keluarganya, rindu kepada keluarga, rindu rumah. Itu harapannya demikian. Jangan sebaliknya, sudah malam Minggu PKB diingatkan PWGT, Pak PKB besok hari Minggu itu nonton bola, jangan terlalu larut supaya besok pergi gereja. PKB bilang, oh sudah hari Minggu ke besok. Artinya seperti apa itu? Tidak bersemangat pergi ke gereja. Ya mungkin karena khotbah terlalu lama. Wah, saya juga ini mungkin sudah lama. Siapa yang setuju kalau saya amin? Jujur mau kami, angkat tangan. Saya juga jauh loh ke Toraja. Yang setuju saya amin malam ini, angkat tangan. Oh, siap dengar 1,5 jam lagi? Betul. Oh ya, nanti kita lihat ya. Menata persekutuan yang inklusif, di mana semua mendapatkan peran. Tadi dalam pembinaan saya katakan, eklesiologi kita ialah memperlengkapi warga jemaat dengan talenta yang bervariasi. Warga jemaat kita itu talentanya macam-macam, dan gereja mestinya menjadi tempat untuk menyalurkan talenta yang berbeda. Kalau semua mau menyanyi, semua mau jadi kantores atau mendengar, banyak talentanya kan. Tidak semua harus main musik, tidak semua harus ini. Yang jelas bahwa tidak ada talenta yang terlalu dominan, tidak ada orang yang terlalu dominan, tidak ada orang yang mendominasi dan yang lain terpinggirkan. Akhirnya orang mengatakan, untuk apa ke gereja? Kita hanya datang sebagai tamu dan orang asing. Yang dipilih dan bukan Yerusalem. Yerusalem itu kota politis, tempat pusat kekuasaan, pusat peradaban, tempat istana Herodes. Sementara Bethlehem itu kota kecil. Makanya ada itu lagu Kidung Jemaat 964 kalau tidak salah. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bayangkan
kota yang kecil, mungil, senyap lagi. Kehidupan. Dari sanalah kita akan memperoleh makanan dan roti kehidupan. Karena Yesus yang dilahirkan di rumah roti, di rumah kehidupan itu akan memberikan hidup yang kekal bagi siapapun yang percaya, termasuk kepada saudara dan saya. Ada amin? Tapi roti yang kita terima dari Yesus itu jangan kita makan sendiri, tapi kita bagikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Bagikanlah roti kehidupan itu kepada orang lain dengan kata-kata yang penuh kesejukan. Bukan kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang melukai, kata-kata yang menyakiti. Kehidupan kita sebagai orang percaya mestinya menjadi roti yang menarik, roti yang memberi pengharapan, roti yang memberi kepastian, roti yang membawa kesejukan lewat kata-kata. Coba periksa kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap hari. Ada penelitian mengatakan laki-laki itu hanya sekitar berapa ya? 5.000 ya? Atau berapa? Saya lupa persisnya. Tapi yang jelas rupanya kata-kata yang dikeluarkan oleh ibu-ibu, oleh perempuan setiap hari itu lebih banyak. Jadi jangan heran kalau ya tuh bene jodoh mah ATP-TP. Tahu mah ATP-TP? Biar sudah malam, biar tidur, mah ATP-TP dulu kapan? Kalau ngigau. Kalau Bapak, dari kata-kata yang banyak kita ucapkan itu, berapa persen kata-kata yang membangun, kata-kata yang membawa kesejukan, kata-kata yang memberi semangat, yang memberi pengharapan, sebagai manifestasi dari membagikan roti kehidupan dari Bethlehem kepada orang-orang di sekeliling kita. Di Bethlehem, sukacita, kedamaian, dan pengharapan sejati diproklamasikan. Mengapa ke Bethlehem? Karena hari ini banyak orang percaya berkiblat ke tempat yang lain dan bukan ke Bethlehem. Para gembala ke Bethlehem, Yusuf dan Maria ke Bethlehem, orang Majus ke Bethlehem. Itu 3 kategori orang yang mewakili karakter manusia dalam sepanjang sejarah. Herodes juga ingin ke Bethlehem, tapi salah jalan. Adalah ke Bethlehem, bukan Bethlehem di Palestina sana, tapi kiblat kita adalah ke suasana Bethlehem. Kiblat kita ke arah sukacita, kiblat kita ke arah pengampunan, kiblat kita ke arah kasih dan kedamaian. Hari ini begitu banyak orang yang salah kiblat. Hari ini begitu banyak orang yang salah arah, termasuk orang-orang Kristen. Begitu banyak orang hari ini yang sudah mengubah kiblatnya dari Yerusalem kepada uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Kalau ada uang kita teman, kalau tidak ada uang kita tamam. Bethlehem dalam rumah kita. Karena Bethlehem itu adalah rumah kita. Ingat tadi pengertian Bethlehem adalah rumah roti. Jadi menghadirkan Bethlehem dalam rumah kita karena rumah kita adalah Bethlehem itu sendiri. Menghadirkan damai sejahtera sebagaimana yang diceritakan, yang dinyanyikan para malaikat ketika Yesus dilahirkan. Damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Hadirkan damai sejahtera dalam keluarga. Bagaimana itu kalau damai sejahtera ada dalam keluarga? PKB tidak akan tahan lama-lama di luar rumah. Malah menghargai waktu. Jangan biarkan peluangmu lewat. Jika perlu rebut peluang yang ada, karena kesempatan dan peluang dari Tuhan untuk berkembang kadang-kadang tidak datang 2 kali. Ya. Hargai waktu, hargai tenagamu, kembangkan dirimu. Ingat, masa depanmu ditentukan oleh dirimu sendiri, bukan oleh orang lain. Dan masa depanmu bukan apa yang akan kau lakukan esok, tapi masa depanmu sangat ditentukan apa yang kau buat kemarin dan kau pegang teguh hari ini. Itulah masa depan. Pemuda PPGT yang siap putus itu adalah PPGT yang menjadikan Kristus sebagai nilai tertinggi dalam kehidupannya. PPGT yang militan dan fanatik kepada Kristus, yang tidak akan mudah tergoda dengan apapun, yang tidak akan mudah meninggalkan Kristus walaupun menderita, seperti yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Ya. Saya biasa bilang sama orang muda,
lebih baik jomblo sampai Yesus datang daripada kawin dengan orang yang salah. Setuju pun kita berada, supaya roti kehidupan yaitu Yesus Kristus dapat dinikmati oleh semakin banyak orang melalui kehadiran kita, supaya Tuhan dimuliakan. Mari saat teduh. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dengarkanlah nas persembahan. Nyanyikan. Tanggal 18 sampai 21. Karena itu dengan mengucap syukur kepada Allah, maka Camp Natal Terpadu tahun 2024 kita tutup dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bumi di antara manusia yang berkenan. Demikianlah kidung-kidung pujian malaikat ketika berita kelahiran Yesus disampaikan kepada para gembala di Padang Efrata ribuan tahun lalu, yang malam ini juga menjadi kidung puji-pujian kami selaku keluarga besar Gereja Toraja Klasis Uotu melalui serangkaian kegiatan Camp Terpadu Klasis Uotu yang dilaksanakan sejak tanggal 18 sampai malam ini. Terpuji namamu, biarlah kebersamaan kami selama beberapa hari sungguh-sungguh menjadi kebersamaan yang terbingkai di dalam kasih dan damai sejahtera, kebersamaan yang terbingkai di dalam persaudaraan dan kebersamaan yang indah sebagai satu keluarga Allah. Terima kasih untuk kesempatan boleh duduk bersama dalam ibadah Natal sekaligus penutupan Camp Terpadu ini.
Kami telah memuji memuliakan nama-Mu secara bersama-sama di dalam liturgi pun, puji-pujian yang disampaikan lewat solo tadi, semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan sudah kami baca dan renungkan. Roh Kudus tolong kami untuk sungguh-sungguh dapat menghadirkan Bethlehem dalam konteks kekinian kami di sini. Dalam situasi apapun yang kami alami, kami akan tetap menghadirkan nuansa dan suasana Bethlehem itu, karena Bethlehem adalah rumah kami. Kristus datang membawa damai sejahtera, memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia dan manusia dengan sesama. Kristus datang membawa perdamaian, membawa pengampunan dan cinta kasih. Ketika kami menghidupi itu dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam hidup bermasyarakat, maka sesungguhnya kami telah ke Bethlehem. Kami telah mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami kini dan di sini. Roh Kudus mampukan kami untuk tidak hanya menjadi orang-orang yang merayakan Natal secara seremoni belaka, tetapi sungguh-sungguh mencoba untuk memaknai Natal itu dalam kehidupan sehari-hari yang kami alami. Tuhan, terima kasih untuk panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat mendukung dan membantu menyukseskan kegiatan ini, baik pikiran, tenaga, dan materi. Berkati setiap usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan, apapun pekerjaan dan profesi kami. Tuhan, terima kasih. Berikanlah kami kekuatan dan semangat mengerjakannya, dan berilah buah-buah yang baik dari setiap apa yang kami kerjakan dan kami usahakan. Kalau untuk seluruh peserta yang boleh berinteraksi selama 4 hari di sini, biarlah kebersamaan dan kebersamaan yang telah dibangun di sini akan terus terbangun di masa-masa mendatang. Mereka pulang dengan sukacita, membawa berkas-berkas yaitu damai sejahtera, untuk kemudian diceritakan dan dibagikan kepada setiap orang yang berjumpa dengannya. Terima kasih untuk jemaat penghimpun, jemaat Cendana Hijau. Terima kasih untuk semangat menyambut kegiatan ini. Berkati pertumbuhan iman jemaat di sini, berkati setiap usaha dan pekerjaan, berkati pelayanan yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi yang tidak sempat hadir karena berbagai rintangan, khususnya teman-teman di Badan Pekerja Klasis, beberapa orang yang tidak bisa hadir karena berbagai halangan. Ada yang tidak hadir karena sedang dirawat, sedang berobat di Makassar, khususnya Ketua BPK Pendeta Joni Soba juga sedang. Inilah permohonan kami. Kami percaya Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan, baik persembahan melalui natura, melalui pundi, ataupun diri kami yang kami persembahkan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Putra Natal Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Jalanilah hidupmu dengan sukacita dan bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Saya siap membagikan sukacita Bapa. Sekarang bukalah hatimu, bukalah kehidupanmu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tolong 101 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, selamat hari Minggu, selamat Natal. Teringatku kembali di saat tak seperti ini. Berdua denganmu menyambut kelahiran sang penebus. Satu dalam doa di hari yang bahagia. Juara 3 diraih oleh jemaat Koranti. Kedua diraih oleh jemaat Maramba. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Sikamase. Untuk takraw juara ketiga diraih oleh jemaat Maramba. Juara kedua diraih oleh jemaat Siong Lestari. Dan juara pertama diraih oleh Muktisari. Juara ketiga diraih oleh jemaat Muktisari. Juara ketiga diraih oleh jemaat tuan rumah Seganang. Dan juara kedua diraih oleh jemaat Muktisari. Juara pertama diraih oleh Siong Lestari. Bakiak. Juara ketiga diraih oleh jemaat Lambara Harapan. Juara kedua diraih oleh jemaat Sikamase. Dan juara pertama diraih oleh Kanaan Sumberniu. Cerdas cermat Alkitab. Juara ketiga diraih oleh jemaat Maramba. Juara kedua diraih oleh jemaat Kanaan Sumberniu. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Siong Lestari. Dalam hidung. Untuk juara ketiga diraih oleh jemaat Kanaan Sumberniu. Juara kedua diraih oleh jemaat Lambara Harapan. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Maramba. Baca indah Alkitab. Juara ketiga diraih oleh jemaat Siong Lestari.
Juara kedua diraih oleh jemaat Maramba. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Koranti. Tile. Siapa yang tahu siapa juara satunya? Oke, untuk defile, juara ketiga diraih oleh jemaat Maramba. Juara kedua diraih oleh Muktisari. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Oke, diraih oleh jemaat Sion Lestari. Paduan suara. Juara ketiga diraih oleh jemaat Kanaan Sumberniu. Juara kedua diraih oleh jemaat Sion Lestari. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Maramba. Solo Lansia. Juara ketiga diraih oleh jemaat Sion Lestari. Juara kedua diraih oleh jemaat Maramba. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Lambaran. Kita masuk di karaoke PGT. Juara ketiga diraih oleh jemaat Koranti. Juara kedua diraih oleh jemaat Kanaan Sumberniu. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Maramba. Juara ketiga diraih oleh jemaat Maramba. Juara kedua diraih oleh jemaat mana kita lihat ke saat itu? Sikamase. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Muktisari. Untuk lagu di sini sampai akhir saat cover lagu untuk mau ditampilkan, yang tersisa tinggal satu peserta, jadi otomatis juara satunya adalah jemaat Sion Lestari. Untuk trio sekolah minggu, juara ketiga diraih oleh Sion Lestari. Juara kedua diraih oleh jemaat Koranti. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Maramba. Di lomba make up, siapa yang juara satu di sini? Oke, juara 3 lomba make up diraih oleh jemaat Sikamase. Juara kedua diraih oleh jemaat Koranti. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Maramba. Kepada pertandingan kreativitas pohon Natal, juara ketiga diraih oleh jemaat Lambara Harapan. Juara kedua
diraih oleh jemaat Maramba. Dan juara pertama diraih oleh Kanaan Sumberjaya. Juara ketiga diraih oleh jemaat Cendana. Juara kedua diraih oleh jemaat Muktisari. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Maramba. Stand up comedy. Untuk stand up comedy, juara 3 diraih oleh jemaat Koranti. Juara kedua diraih oleh jemaat Sion Lestari. Dan juara pertama diraih oleh jemaat Muktisari. Kita akan mengumumkan juara umum. Kita mulai dari juara umum ketiga dengan perolehan 3 emas dan 3 perak. Juara ketiga umum 3 emas 3 perak diraih oleh jemaat Muktisari. Kalau bisa ketua kontingennya naik ke atas panggung. Ke juara umum kedua dengan perolehan 4 emas 3 perak dan 3 perunggu diraih oleh jemaat Sion Lestari. Ayo ketua kontingennya atau perwakilannya maju ke depan ke atas. Pertama dengan perolehan 6 emas 4 perak dan 4 perunggu diraih oleh jemaat Maramba. Pertama perwakilan dari BPK Ibu Pendeta Julfianti. Ketua panitia silakan naik ke atas panggung. Dan yang ketiga perwakilan dari majelis tuan rumah. Kita menghalangi. Oke, 1, 2. Masuk jam, masuk. 1, 2, 3. Oke. Di sini jangan oke dulu. Dulu yang di sini sampai Bu. Silakan member. Ya, inilah juara kedua dari jemaat Sion Lestari dan hadiahnya akan diserahkan oleh perwakilan majelis jemaat Cendana Hijau. Tepuk tangan. Ya, juara 1 umum dari jemaat Maramba diserahkan oleh ketua panitia. Kita beri tepuk tangan untuk jemaat Maramba. Mas Yulung berarti kali ya. Berikan suasana sedikit serak karena tadi malam saya sempat karaoke sampai pagi sambil tiket katanya. Iya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Terkhusus kita boleh ada di pengunjung
kegiatan kaum Natal terpadu kelas sesuatu di tempat ini yang semula telah berlangsung dari tanggal 18 hingga tanggal 21 Desember 2024. Kita bersyukur bahwa kegiatan ini boleh terrealisasi dengan baik, dan kami selaku panitia dan mewakili juga jemaat penghimpun mengucapkan terima kasih kepada setiap para kontingen dari berbagai jemaat yang ada di kelas sesuatu. Pesan Natal pada saat ini, teruslah berkarya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Teruslah berkreasi, teruslah menjadi saksi Tuhan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi dalam ibadah, bahwa kita ini adalah Bethlehem. Ya, hati kita ini adalah Bethlehem. Ciri khas sebagai umat Tuhan yang mempunyai kasih. Teruslah berkarya dalam berbagai hal, terkhusus dalam kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi melengkapi kami panitia dan segenap tuan rumah mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada 4 hari ini. Kami percaya bahwa Bapak Ibu, adik-adik sekalian lelah dalam sepanjang kegiatan ini, tapi selalu senantiasa percaya bahwa semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati. Semangat dan cabang kebaktian yang boleh mensukseskan atau boleh bekerja sama dengan panitia demi kelancaran acara ini. Adapun kekurangan-kekurangan dari kami panitia, kami mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang masih kurang sempurna dalam kepanitiaan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sayonara. Karena waktunya cuma 1 jam. Saya ngadil pinggir jalan, tolong jangan